Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nursamada. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan UST tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang panduan observasi karakteristik peserta didik di kelas 5 SD Negeri Glagah, Yogyakarta. Yang pertama adalah latar belakang peserta didik, etnik. 1. Peserta didik mampu menghargai keberagaman suku bangsa dalam kelas. 2. Peserta didik menjunjung tinggi sikap toleransi dan gotong royong sesama teman berbeda suku. 3. Peserta didik mampu bekerja sama dengan teman yang berbeda suku. Selanjutnya yaitu kultural. 1. Peserta didik memiliki sikap toleransi antar teman yang berbeda agama. 2. Peserta didik menyapa atau mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. 3. Peserta didik mematuhi tata tertib kelas dan sekolah. Selanjutnya adalah status sosial. 1. Peserta didik datang dan pulang sekolah dengan orang tuanya. 2. Peserta didik berpamitan dengan orang tua ketika berangkat sekolah. 3. Peserta didik dipersiapkan bekal dari rumah oleh orang tuanya dengan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Perkembangan fisiologis. 1. Kebersihan gigi pada peserta didik. 2. Tinggi dan berat badan peserta didik. 3. Kebersihan kuku pada peserta didik. 4. Kerapihan rambut pada peserta didik. 5. Kelincahan peserta didik saat pembelajaran atau di lingkungan sekolah. 6. Peserta didik terampil dalam menggunakan tangan kanan dan kiri. 7. Peserta didik dapat menggunakan alat tulis dengan benar. Selanjutnya adalah perkembangan psikologis. Yang pertama, perkembangan kognitif. 1. Peserta didik mampu dalam mengingat dan berpikir logis. 2. Peserta didik mampu memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. 3. Peserta didik mampu bekerja sama dengan peserta didik lain dan tidak mementingkan ego sendiri. Kemampuan awal. 1. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan pemantik dari guru. 2. Peserta didik mampu merefleksikan atau mengulang kembali materi pembelajaran di hari sebelumnya. 3. Peserta didik mampu mengaitkan kegiatan sehari-hari atau pengalaman dengan materi yang akan diberikan oleh guru. Perkembangan bahasa. 1. Peserta didik mampu membaca sesuai dengan jenjang kelas. 2. Peserta didik sudah jarang melakukan kesalahan dalam mengeja. 3. Peserta didik mampu memulai dan mengakhiri obrolan dengan baik. 4. Peserta didik mampu berbicara dengan jelas dan menyesuaikan volume suara dengan situasi. 5. Peserta didik mampu menulis materi pembelajaran dengan baik. Perkembangan psikososial. 1. Peserta didik mampu bekerja sama dengan kelompoknya. 2. Peserta didik mampu bersosialisasi dengan warga sekolah. 3. Peserta didik mampu mengungkapkan pendapatnya dalam forum diskusi. Selanjutnya adalah perkembangan emosi. 1. Peserta didik mengalami perubahan sosial emosi karena hubungan dengan orang lain. 2. Peserta didik mampu menyesuaikan emosi kepada temannya. 3. Peserta didik mudah berinteraksi dengan sesama teman saat bermain. 4. Peserta didik mudah untuk bergaul dengan sesamanya dan belajar dengan lebih baik.
perkembangan moral. 1. Peserta didik patuh dan hormat kepada guru. 2. Peserta didik tidak mengganggu teman sejawat saat proses pembelajaran. 3. Peserta didik tidak menyontek ketika ulangan. 4. Peserta didik memiliki kepercayaan diri. 5. Peserta didik menghargai perbedaan yang ada di lingkungan. Motivasi belajar peserta didik. 1. Peserta didik hadir di sekolah tepat waktu. 2. Peserta didik antusias mengikuti proses pembelajaran di kelas. 3. Peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu. 4. Peserta didik berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. 5. Peserta didik mengerjakan latihan soal yang diberikan guru di dalam kelas. 6. Peserta didik tidak mudah putus asa dalam mengerjakan soal. 7. Peserta didik berani mengemukakan pendapat dalam proses pembelajaran. 8. Peserta didik bersemangat dalam mengerjakan tugas kelompok. 9. Peserta didik mencari sumber belajar di buku lain. 10. Peserta didik membaca buku-buku materi pelajaran. 11. Peserta didik mencatat hal-hal penting dari materi pembelajaran. 12. Peserta didik mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Minat. 1. Peserta didik merasa senang ketika pembelajaran berlangsung. 2. Peserta didik tertarik untuk mengikuti pembelajaran. 3. Peserta didik perhatian dalam belajar. 4. Peserta didik terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Bakat dan hobi. 1. Hal yang paling mudah dipelajari peserta didik di sekolah. 2. Pelajaran yang disukai peserta didik. 3. Peserta didik memiliki kelebihan dan bakat yang dikuasai. 4. Peserta didik memiliki hobi atau aktivitas yang disukai. 5. Peserta didik mampu mengembangkan bakat secara optimal. 6. Peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai keinginan dan bakat yang dimiliki. Gaya belajar. 1. Peserta didik mampu mengikuti model pembelajaran yang diterapkan oleh guru. 2. Peserta didik mampu mengikuti strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru. 3. Peserta didik memiliki antusiasme yang tinggi dalam kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru. 4. Peserta didik mampu mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Selanjutnya adalah motorik halus. 1. Peserta didik mampu menggunakan alat tulis dengan benar. 2. Peserta didik menulis sendiri tugas yang diberikan oleh guru. 3. Peserta didik dapat menyusun puzzle. 4. Peserta didik menggambar sendiri tugas dari guru. 5. Peserta didik menyelesaikan tugas mewarnai dari guru dengan rapi. Motorik kasar. 1. Peserta didik mampu mengkoordinasikan gerakan tubuhnya. 2. Peserta didik mampu melakukan berbagai gerakan seperti jalan, jongkok, merayap, maupun berjalan mundur. Setelah semua panduan observasi lengkap dan sudah melakukan hasil observasi, maka selanjutnya adalah menyusun kesimpulan. Terima kasih.